Rekan-rekan media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mewakili Bapak Menko Ekon. Sesudah ratas COVID diminta untuk memberikan penjelasan kepada rekan-rekan sekalian. Saya didampingi oleh Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, dan Bapak Kepala BNPB yang baru, Pak Ganip. Tadi kita sudah sampaikan ke Bapak Presiden beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai perkembangan kasus. Ada peningkatan dan kemarin kita sudah menyentuh kembali angka 100.000 kasus aktif, naik dari paling rendah kita sempat sampai di bawah 90.000. Jadi sudah ada kenaikan. Walaupun angka ini memang masih jauh di bawah angka puncak yang pernah kita capai di awal tahun yang berkisar di 170.000. Bapak Presiden sempat menanyakan bagaimana trennya itu akan naik sampai kapan. Berdasarkan pengalaman empiris kita di setiap libur panjang sebelumnya, yaitu libur panjang Nataru, libur panjang Idul Fitri, dan libur panjang lainnya tahun lalu, biasanya kenaikan itu akan menyampai puncaknya sekitar 5-7 minggu. Jadi kemungkinan akan adanya kenaikan kasus diperkirakan akan sampai puncaknya di akhir bulan ini. Sehingga arahan Bapak Presiden adalah dipastikan bahwa seluruh daerah tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan 3M dengan baik. Bapak Presiden juga menanyakan mengenai kesiapan rumah sakit. Perlu kami sampaikan bahwa rumah sakit juga mengalami peningkatan pasien yang masuk. Dari seluruh kapasitas 72.000 tempat tidur yang kita miliki, kemarin sempat sampai di titik terendah sekitar 20 ribuan yang terisi. Nah sekarang sudah naik angkanya sekitar 25.000 tempat tidur yang terisi, atau naik sekitar 20-25%. Kami sampaikan memang kenaikannya agak tinggi, tetapi kita masih memiliki kapasitas sampai dengan 72.000. Jadi masih ada cukup kapasitas yang kita miliki. Memang beberapa kabupaten kota tidak merata mengenai pengisiannya. Ada beberapa yang kabupaten kota yang tinggi keterisian di rumah sakitnya, seperti ada di Aceh, sebagian kabupaten kota di Sumatera Barat, di Kepulauan Riau dan Provinsi Riau, juga ada di daerah Jambi, kemudian sebagian Jawa Tengah, ada juga di Kalimantan Barat, dan ada sedikit di Sulawesi. Khususnya beliau juga bertanyakan mengenai meminta laporan yang ada di Jawa Tengah, yaitu Kudus. Memang Kudus akhir-akhir ini terjadi peningkatan yang luar biasa, baik dari sisi kasus konfirmasi maupun juga yang masuk rumah sakit. Teman-teman juga mungkin sudah melihat secara viral, tapi sudah dengan cepat kami tindak lanjuti. Khusus untuk yang masuk rumah sakit sudah kita salurkan ke daerah-daerah terdekat di sekitar Kudus dan juga ibu kota provinsi di Semarang. Kami terus berkoordinasi dengan Pak Gubernur. Juga pasien-pasien yang tadinya berasal dari daerah sekitar Kudus seperti Pati, kemudian Sragen, itu juga kita arahkan ke rumah sakit lain di luar Kudus. Pak Kapolri juga sudah menindaklanjuti dengan melakukan mikro lockdown PPKM-nya, sehingga diharapkan apa yang terjadi di Kudus bisa kita isolasi dan tidak menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Kami juga sudah sekarang meminta sampelnya untuk dilakukan genome sequencing, apakah lonjakan yang ada di Kudus ini disebabkan oleh adanya mutasi baru. Pesan kami untuk daerah-daerah yang lonjakannya cukup tinggi, termasuk yang ada di Kudus, tolong tetap disiplin, terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekarang trennya lagi naik, tapi kalau kita disiplin, insya Allah harusnya semuanya bisa kita atasi dengan baik. Seluruh rumah sakit sudah kita persiapkan, obat-obatan juga sudah kita persiapkan. Mungkin yang terakhir kita update sedikit mengenai vaksinasi. Vaksinasi insya Allah hari ini mungkin akan tembus 27 juta vaksinasi, dan kita sudah kembali menyentuh angka 500.000 per hari vaksinasi ya. Karena alhamdulillah bulan ini kita memiliki stok yang ada di tangan sekitar 20 juta. Jadi kalau dibagi 30 hari, mampulah kita menyuntik sebanyak 500 sampai 650.000 suntikan per hari. Jadi saya minta
ke seluruh gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota untuk segera mempercepat program vaksinasinya. Tolong dipastikan itu diprioritaskan ke lansia. Jadi banyak contohnya di daerah-daerah seperti Kudus, kemudian di Sumatera Selatan juga kenaikannya cukup tinggi. Yang masuk rumah sakit dan wafat itu lansia. Kalau kita bisa memprioritaskan vaksinasi ke lansia, insya Allah yang masuk rumah sakit akan jauh berkurang, insya Allah yang wafat juga akan banyak berkurang. Saya juga mengucapkan terima kasih khusus kepada para tenaga kesehatan. Saya sampaikan tadi juga ke Bapak Presiden, contohnya di Kudus, sudah 140 tenaga kesehatan juga terekspos ke COVID. Untungnya mereka sudah divaksinasi, sehingga sebagian besar adalah OTG, dan mudah-mudahan yang terkena akan bisa lebih cepat sembuh karena antibodinya sudah terbentuk. Tetapi himbauan saya kepada para masyarakat, tolong bantu teman-teman kesehatan kita ini yang sudah berkorban untuk melayani kita semua dengan cara itu tadi, tetap disiplin pakai masker. Kalau kita bisa disiplin pakai masker, pengurangannya jauh sekali resiko terkenanya. Kemudian saya minta tolong kepada para bupati, wali kota, gubernur, prioritaskan vaksinasi yang lansia. Karena kalau vaksinasi yang lansianya tinggi, seperti di Jakarta, Bali, dan Jogja, insya Allah lansia yang terkena hanya akan OTG, ataupun paling berat ya dirawat di rumah sakit sebentar kemudian bisa keluar kembali. Kalau kita telat memvaksinasi lansia kita, akan berat rumah sakit kita, akan banyak yang wafat, dan seluruh tenaga kesehatan, dokter dan perawat akan sangat terbebani. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Menteri BUMN ada tambahan atau Pak Yani? Mungkin sekian teman-teman. Jangan lupa sekali lagi teman-teman, kasusnya naik, prioritaskan untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih.